jika terjadi dokter ISIP itu sakit di wahana, itu pemerintah harus hadir, bukan keluarganya mengevakuasi, harusnya pemerintah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, kita patut curigai dari data awal itu adanya suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan ISIP lah, gitu ya, kita lihat ya. Artinya kejadian yang ada di situ itu benar-benar akan terulang, akan terus terulang kalau manajemen rumah sakit tidak ada perubahan sama sekali. Benar, yang terjadi di Jambi itu tentu puncak gunung es ya. Jadi harus ada evaluasi nasional terhadap semua wahana. Puskesmas yang tidak memiliki dokter posisinya tidak mungkin diisi oleh dokter internship. Artinya hampir setiap hari bisa terjadi krisis di rumah sakit. Artinya ada risiko yang sangat besar di rumah sakit. Nyawa itu priceless gitu ya. Iya. Kita nggak bisa compare berapa rupiah yang satu nyawa. Biar kalau dokter Septi tidak mau jadi penanggung jawab, biar saya saja. Kasus meninggalnya dokter Nita saat menjalani dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi menarik untuk kita bahas lebih lanjut, dan kita akan gali juga pendapat dari Wakil Ketua ID. Sudah ada di Zoom, Chief Dr. Hamzah, untuk bisa mungkin menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan kasus ini, dan bagaimana hasil evaluasi Ikatan Dokter Indonesia untuk kasus ini. Silakan kepada Chief Dr. Hamzah. Oke, terima kasih. Yang saya hormati para narasumber yang ada di studio, ya, ada di saya ini Dr. Ardi, ya. Kemudian narasumber yang di Zoom, ya, dan para peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama kami dari pengurus PBID dan pengurus daerah serta segenap anggota ID Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan belasungkawa dan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 teman sejawat yang telah meninggal dunia. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan adinda saya, namun demikian saya hanya tinggal menambah-nambahkan lagi ya persoalan-persoalan yang ada di Intersip ya. Sikap organisasi profesi PBID terhadap kejadian tersebut ya itu sangat disayangkan. Seharusnya tidak terjadi ada korban. Bagi kami PBID satu nyawa sangat berharga ya. Karena satu dokter itu bisa melayani 2.500 sampai 5.000 orang. Ini 4 yang meninggal. Artinya peluang untuk melayani pasien sekitar 10.000 ya. Itu kita hilang. Masalah kejadian Intersip, saya mungkin lebih tertarik kepada programnya ya, yang saya inikan ya, karena saya terlibat di Komite Intersip daerah itu dari tahun 2011 ya, sampai sekarang ya. Dari tahun 2011 sampai masa COVID lah kalau boleh dikatakan itu sangat baik pelaksanaan program Intersip ya. Karena apa? Di daerah itu dilibatkan ya. Kemudian dulu Monef ada. Kenapa Monef ada? Karena ada anggaran. Ya. Kiki provinsi itu adalah perpanjangan tangan. Semua persoalan yang ada di daerah itu biasanya melalui Kiki provinsi. Ya. Barulah kalau ada persoalan nanti kalau memang harus dilibatkan ke pusat, kita bawa masalahnya ke pusat. Nah, itu tidak ada lagi. Boleh dikatakan Kiki ini tidak berperan lagi. Ya. Kemudian ditambah dengan pembekalan yang lewat daring. Yang lewat daring. Itu bagaimana mereka dokter-dokter Intersip akan mengenal Kiki yang harusnya tempat mereka bercerita, menampung masalah, menyelesaikan masalah. Mereka tidak kenal. Kalau dulu itu dilakukan secara luring ya. Jadi pada saat waktu luring pembekalan itu semua diundang ya. Kepala daerah kita undang, gubernur, kepala dinasnya kita undang sehingga mereka tahu keberadaan dokter ISIP. Wahana pimpinan wahana diundang, pendamping diundang ya. Jadi sehingga dokter ISIP sangat mengenal pimpinan-pimpinan daerah. Sehingga
Jangan nanti terjadi suatu masalah di daerah, kepala daerahnya tidak tahu, ya kan? Nah, ini terjadi mungkin yang di rumah sakit, ya, direktur rumah sakitnya nggak tahu gitu. Karena proses daring, setelah selesai daring, mereka langsung dibawa oleh pendampingnya ke wahana. Itu persoalannya. Kalau dulu ke wahana itu kita antar. Nah, dampak posisinya kalau kita antar apa? Mereka betul-betul keberadaan mereka di sana disambut dengan baik. Karena yang menyambut di sana itu kalau kita yang antar, itu pasti yang menyambut di sana bupati, minimal sekda, minimalnya asisten. Ya, saya selalu mengantar itu, kalau tidak ada asisten kami tidak mengantar. Karena banyak hal yang kita sampaikan dengan keberadaan TV, ini adalah program, jangan sampai nanti ini terjadi pergeseran. Ya, karena kalau pemerintah daerah kita tahu bahwa mereka punya sarana prasarana kesehatan, puskesmas yang banyak kosong, dan ini akan dimanfaatkan nanti oleh daerah. Sehingga waktu kita mengantar, kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Sehingga dari tahun 2011 sampai ke masa COVID, boleh dikatakan persoalan semakin lama semakin baik. Namun setelah masa COVID ini, ya ini masalahnya itu tadi, anggaran semua dipangkas. Sehingga Kiki tidak berfungsi hanya di atas kertas. Gak mungkinlah Kiki itu mau turun, ya. Kalau dulu kita mau naik itu dianggarkan tiap tahun. Baik ada masalah dan tidak ada masalah, kita turun. Disitulah kita ketemu masalah. Kita ketemu dengan pimpinan wahana. Kita ketemu dengan intersip yang masih bekerja di sana. Kita ketemu dengan dokter pendamping. Dan bahkan kita ketemu kepala dinas dan bupati. Kalau ada persoalan langsung kita selesaikan di wahana tersebut. Jadi tidak sempat sampai kejadian-kejadian fatal yang seperti ini. Dan kami pernah menemukan ya hal yang seperti itu. Mereka atur sendiri jaga intersip. Ya, jadi kita ketemu pada waktu Monep sampai dia jaga UGD itu sampai 7 hari. Bayangkan, kalau 7 hari kali 24 jam, berarti dia sudah memenuhi ya 1 minggu atau 1 bulan, dia sudah menyelesaikan masa intersip kalau dihitung dengan jam. Ya, rupanya kenapa mereka mengatur seperti itu? Mereka pulang kampung. Tapi dia tidak melihat ini bahayanya. Nah, ini kan kejadian ya. Tapi waktu itu kita cepat mengantisipasi. Ini tidak boleh. Sehingga tidak terjadi. Mungkin ini yang terjadi yang sekarang ini. Mereka tidak tahu tempat mengadunya sama siapa. Pendamping selama ini ya yang bisa diharapkan, pendamping berani kalau ada yang membackingnya di belakang, yaitu Kiki dulu. Karena bagaimanapun pendamping itu takut dengan wahana, pimpinan wahana, karena mereka staf di sana. Jadi kejadian-kejadian yang di luar prosedur akhirnya terjadi dan tidak terpantau. Terpantaunya apabila sudah kejadian contohnya yang seperti ini. Kemudian apalagi sekarang ini otomatis mereka budaya takut lapor ya. Itu hasil survei ID tahun 2005 ya. 1.200 intersip. Kenapa tidak lapor? Walaupun misalnya jam kerja sudah berlebih atau di luar ketentuan program ISIP ya. Itu ternyata 47% itu mengatakan takut tidak diluluskan, nilai jatuh di DPJP-nya. Ini masalah gitu. Nah, kemudian 28% lagi itu takut dimutasi ke daerah terpencil sebagai hukuman. Ya. Kemudian 15% tidak percaya ID bisa melindungi. Apalagi sekarang tadi Dr. Ardi sudah mengatakan bahwa mulai dari proses sampai ke hilirnya itu kita tidak dilibatkan lagi organisasi. Ya, karena adanya Undang-Undang Nomor 17. Karena di situ mengatakan tidak diwajibkan lagi bahwa dokter itu berada sebagai anggota ID. Jadi lucu, makanya mereka tidak perlu menghadap ID. Padahal kita punya SDM yang cukup. Kita ada sampai ke cabang. Ya, kalau dulu masih berlakunya undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mereka wajib ya menghadap ke ID. Kemudian kalau ada persoalan di sana, mereka melapor ke ID. Ya. Jadi kalau sekarang kita ID
agak susah menjawabnya gitu. Kalau kita terlalu aktif, ya kalau seandainya nanti kalau kita masuk terlalu jauh, dia bilang saya bukan anggota ini. Dan ini pengalaman saya waktu di MKEK menyelesaikan masalah. Ya, periode yang lalu saya duduk di MKEK pusat. Begitu ada kasus kita panggil dokternya ini, apa dibilang dokternya? Saya bukan anggota ini. Terus kita mau apa? Ya udah los aja segitu. Tapi masyarakat menganggap bahwa ini tidak melakukan apa-apa. Kalau bukan anggota Mengatakan ini bahwa tetap ini bisa itu ini. membela apa? Membela dokternya gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya poin ketiga adalah ya ini kita perjuangkan dari dulu nih. BBH dulu namanya BHD, bantuan hidup dasar. Itu sangat jauh. Dulu awalnya ini dibayangkan BBH ini sangat erat kaitannya dengan asupan gizi dokter internship. Dulu 1.500.000, kita perjuangkan menjadi 2.500.000. Terakhir waktu Prof Nila itu 3,2 sampai sekarang berlaku gitu. Disitulah biaya untuk kosnya, disitulah untuk makannya, disitulah transportasi, pokoknya di situ semua. Ini sungguh tidak pantas, ya. Seharusnya ya dihargailah, ya. Sangat tidak pantas ini. Ini perlu ditinjau ulang nanti ya. Saya berharap sebenarnya ada dari DPR ya di sini supaya ada dari DPR. Semoga ini jadi bahan nanti ya ke depan. Ya. Jadi agar program ini ke depan berjalan dengan baik, PBID mengharuskan dan wajib melakukan audit tentang program internship secara menyeluruh. Pertama tentu tentang regulasi yang tadi kita katakan. Nah, regulasi sekarang Permenkes tahun 2022 itu sudah bergeser. Tadi Dr. Ardi sudah mengatakan. Ini sudah bergeser ke pelayanan. Dulu awalnya internship itu satu rumah sakit adalah satu puskesmas. Sekarang satu rumah sakit 2 puskesmas. Latar belakangnya itu karena banyak puskesmas yang kosong. Jadi digunakanlah tenaga ISIP ini untuk memenuhi tenaga puskesmas. Ya. Jadi regulasinya kembalikan, ya, karena tujuannya bukan untuk pelayanan. Ya. Kemudian berikutnya pendanaan untuk monet kembalikan, BBH ditinjau ulang, ya. Setelah kejadian 3 dokter, sebenarnya kami PBID sudah memberikan masukan, bersurat ke Menkes, mengusulkan pertama ada beberapa poin, mungkin yang saya ingat aja ya. Itu salah satunya adalah BBH. Minimal 3 kali UMR. Jakarta aja UMR berapa itu, Dr. Ardi? 5 jutaan ya. Internship di sana 3 juta, 3,2. Nah, itu mungkin bisa kita pikir sendirilah ya, kewajarannya apa tidak gitu ya. Kemudian masa internship kami usulkan dari PB adalah 6 bulan saja. Jadi kalau memang seandainya ini latar belakangnya adalah kalau memang nanti dari pemerintah tidak sanggup menaikkan BBH pada saat ini, mungkin dengan pengeluaran yang ada sekarang, kalau dipendekkan waktu, berarti BBH-nya bisa jadi 2 kali. Lumayan, dari 3,2 jadi 6 juta. Kalau itu diperpendek, kalau pendanaan yang ada sekarang digunakan sama gitu ya. Jadi itu jalan-jalan keluar yang kita beri masukan ke Kemenkes. Kemudian ada lagi yang kita usulkan ya, hak cuti, hak izin sakit. Kemudian mengenai jam kerja maksimum 40 jam per minggu ya. Karena masa internship itu tidak ada hak cuti dan hak sakit ya. Hak sakitnya terbatas, nanti akan diganti gitu. Berikutnya juga seharusnya karena ini amanat undang-undang, semua kebutuhan mulai dari mereka berangkat, cek kesehatan, asuransi itu harusnya ditanggung pemerintah, baik itu asuransi tenaga kerja maupun asuransi BPJS itu ditanggung. Ini tidak. Mereka dengan 3, sekian itu membayar itu lagi, bisa dibayangkan. Kemudian belum lagi pajak, itu kena pajak loh, Pak. Kita udah protes kok kena pajak gitu loh. Ini aneh-aneh aja gitu, 3, sekian itu kena pajak, mereka potong pajak. Berarti kalau pajak ya, berarti dia dianggap sebagai penghasilan sebagai pekerja dong ya? Iya, kita nggak, ya semuanya ambigu ini nampaknya.
Ya, ambiguitasnya di satu banyak sisi sekali. dianggap seperti itu, tapi di sisi lain seperti itu. Ya. Mereka kena pajak. Ini kami protes, ya. Harusnya kan aturan itu kan ada. Ya. Pendapatan kalau tidak salah yang tidak kena pajak ya dulu ya 4, sekian ya ke atas. Ya. Sekarang saya nggak tahu, kayaknya 6 ya. Iya, Ya, itu 60 tidak juta. kena pajak ya. Ini 3,2 masih kena pajak, lu dipotong pajak. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada sistem evakuasi yang terstandar. Jika terjadi dokter ISIP itu sakit di wahana, itu pemerintah harus hadir. Bukan keluarganya mengevakuasi, harusnya pemerintah dari program ini. Ini kan tugas negara karena undang-undang. Itu harusnya dilakukan. Saya dengar dengan kasus yang terakhir, itu mereka naik mobil pribadi. Mestinya turun pemerintah di sana, langsung evakuasi, mereka butuh pelayanan di mana, itu pemerintah tahu. Kalau seandainya dibutuhkan misalnya cepat, ya pakai pesawat, heli. Ya. Ini menyangkut tentang tentang nyawa ya persoalannya. Ya. Kemudian berikut yang kita sarankan ke Kemenkes adalah berikan penghargaan bagi mereka yang meninggal dalam melaksanakan tugas. Karena mereka melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi kami kira itu wajar untuk diberikan penghargaan. Ya. Sebenarnya kami juga dari PBID ya walaupun undang-undang 17 sudah berlaku, tapi kami tetap ya karena bagaimanapun anggota-anggota kami masih tersebar di daerah-daerah, ya kami punya jalur resmi ya untuk memantau dokter-dokter baik itu dokter intensif maupun dokter-dokter yang lain. IDI punya jalur resmi sejak tahun 2024. IDI cabang wajib punya posko pengaduan ya. Ini bukan hanya dokter intensif, dokter yang lain juga ada ya. Itu sesuai dengan surat edaran PBID nomor 576/TB/E.1/05 tahun 2004 ya. Dan juga PBID sudah membuka ID online, hotline, WA, melalui 0811 1911 929. Untuk yang melapor, baik itu masalah perhubungan, jam kerja, ya, jam kerja yang gila maksudnya, ya, insentif telat, ya, identitas pelapor kami rahasiakan. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang persoalan-persoalan yang sekarang lagi muncul ya, yang lagi viral, yang harusnya mendapat perhatian dari kita semua. Terima kasih. Baik, Chief Dr. Hamzah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa ada persoalan yang terkait dengan undang-undang yang tidak dipatuhi. Ada juga persoalan terkait dengan efisiensi anggaran yang membuat sejumlah program itu yang seharusnya dilakukan secara tatap muka karena pembekalan awal ataupun evaluasi yang harus dilakukan ke lapangan itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian tadi masalah undang-undang ya, bahwa pelibatan asosiasi profesi itu menjadi minim dengan adanya undang-undang yang baru. Apalagi tadi sekarang sepertinya dokter itu boleh berpraktek tanpa ada ikatan dengan organisasi profesi, sehingga pengawasannya di lapangan menjadi sangat lemah. Ini konsekuensi yang harus dicerna oleh pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, Menkes dan DPR. Karena setiap kebijakan yang mereka susun itu berimplikasi kepada dokter, kepada tenaga kesehatan, dan juga bagi masyarakat tentunya. Tapi saya ingin mendalami masalah ini, Chief Dr. Hamzah, terkait kenapa sih sebenarnya itu seperti apa hubungan antara internship ini dengan apakah puskesmas ataukah dengan rumah sakit? Apakah mereka itu menjadi tim dari rumah sakit atau mereka itu sekedar numpang praktek saja atau bagaimana ya? Mereka punya ikatan nggak? Punya ya seharusnya sih orang yang berpraktek rumah sakit megang pasien harusnya bertanggung jawab kepada direktur juga kan gitu, sebagai penanggung jawab dari rumah sakit. Nah itu mekanismenya seperti apa, Chief? Seperti apa, Chief Dokter?
Bisa dijelaskan, Chief? Terima kasih. Sebenarnya penentuan wahana itu ada Pokja Wahana dari KIKI ya, dari Ya. KIKI. Nah, itu yang menentukan nanti adalah KIKI pusat, itu kemudian keluarlah SK dari kementerian. Ya, jadi SK yang membuat wahana itu adalah yang menunjuk itu Menteri Kesehatan. Ya. Tapi ujung tombaknya untuk menentukan itu wahana dan tidak itu KIKI provinsi. Sekarang itu kita tidak pernah terlibat lagi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita melihat kesiapan. Yang kita lihat dalam persiapan itu adalah kebutuhan dari dokter intensif. Pertama adalah jumlah kasus di sana itu, ya layak atau tidak gitu. Berapa per hari kasus yang dilayani oleh misalnya kalau puskesmas. Kalau rumah sakit udah jelas ya. Sekarang kalau dulu rumah sakit itu B itu dibolehkan ya, B pendidikan, sekarang tidak lagi. Karena di sana rumah sakit B pendidikan itu sudah ada residen ya. Nah, hanya boleh yang non pendidikan. Nah, itu yang menentukan yang tentu usulan ini dari wahana tersendiri. Kalau puskesmas biasanya melalui dinas kesehatan yang mengusulkan itu. Kalau rumah sakit swasta misalnya atau negeri ya dari rumah sakit itu untuk mengusulkan itu. Kemudian ditinjau, kemudian kita lakukan pengkajian ya semua hal ya baru itu dibawa ke KIKI pusat dan itu nanti diputuskan oleh Kemenkes begitu. Jadi saya menyoroti dari sisi tata kelolanya, Chief Hamzah. Jadi seharusnya kan setiap orang yang bekerja di rumah sakit, setiap orang yang memegang pasien di rumah sakit itu kan di bawah tanggung jawab direktur di rumah sakit kan, harusnya begitu kan ya. Setiap dokter, setiap tenaga medis yang megang pasien di rumah sakit harusnya dia bertanggung jawab kepada direktur kan, harusnya kan. Betul. Atau di bawah pengawasan direktur gitu. Nah itu dijalankan nggak? Dalam prakteknya itu dijalankan nggak? Atau orang bisa aja dari Kementerian Kesehatan perintahkan si A lakukan itu di sana, kemudian tanpa persetujuan atau izin atau permit dari direktur rumah sakit, orang itu masuk aja ke bangsal ataupun ke ruang praktek. Apa memang seperti itu prakteknya? Karena mungkin orang Kemenkes merasa lebih tinggi gitu, bisa merintah-perintah di rumah sakit di daerah. Ada praktek seperti itu nggak? Makanya seperti yang saya terangkan di awal itu bahwa biasanya itu mereka diantar menghadap direktur rumah sakit ke rumah sakitnya. Kemudian mereka punya SIP di sana, mereka ada pendamping. Kemudian apa yang boleh mereka lakukan, apa yang ingin mereka capai. Itu biasanya seperti itu. Kalau sekarang saya tidak tahu bagaimana lagi ya proses itu terjadi. Oke? Ya. Nah, karena ini begini Chief Hamzah. Karena ini dalam beberapa kasus, khususnya ini akan kami tanyakan juga sama selanjutnya narasumber berikutnya dengan Chief Widi dari BPJS Kesehatan. Itu ketika terjadi kasus fraud, itu banyak direktur rumah sakit itu tidak tahu bahwa ada fraud di lapangan, atau dia tidak menguasai apa yang dilakukan oleh stafnya, atau ya, apakah itu benar-benar tidak mengetahui atau memang ingin lepas dari pandangan personal. Tapi kan sebagai direktur tidak bisa lepas. Dia bertanggung jawab untuk apa yang terjadi dalam semua di lingkup rumah sakit. Harusnya begitu. Ya, mohon maaf, konyol sebenarnya ada direktur rumah sakit tidak peduli ataupun tidak tahu ada dokter yang beban kerjanya berlebih di rumah sakit. Padahal dokter itu megang pasien. Kalau pasien salah pegang, yang tanggung jawab dia loh. Yang masuk penjara bisa dia juga gitu loh. Ya nggak? Betul nggak dokter? Ya, kalau ada salah satu dokter berpraktek yang tidak kompeten, kemudian asal potong organ orang misalnya, ya di rumah sakit juga termasuk terlibat. Yang bisa terbawa dalam kasus yang lebih besar gitu. Jadi, ini tata kelolanya harus menurut saya perlu kita tinjau ulang. Tapi ya mungkin dari narasumber bisa mengeksplor lebih lanjut nanti. Kita ingin dengar juga dari BPJS Kesehatan terkait dengan fraud JKN. Sejauh ini seberapa banyak, seperti apa efektivitas dalam penanganan fraud JKN?
Ya, itu kan sudah banyak yang terungkap ke permukaan, bahkan juga sudah diawasi oleh KPK juga ya. Ada rumah sakit yang sudah diberhentikan juga kerjasamanya, tapi dalam beberapa kasus pengetahuan saya, itu banyak direktur rumah sakit lepas tangan atau tidak mengetahui bahwa ada praktek-praktek seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi dan dibiarkan begitu loh. Bagaimana pengelolaan rumah sakit itu? Nah, ini nanti kita akan coba dalami di sesi berikutnya. Sementara kita jeda dulu beberapa saat, kita akan bergabung kembali. Kasus meninggalnya Dokter Mita saat menjalani dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan